Halo guys, ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Nah, kali ini saya mau mereview lampu guys. Ya, jadi ini adalah lampu UV. Ya, mungkin kita tahu UV itu mahal-mahal gitu ya. Nah, ini aku dapat di Tokopedia itu cuman 127.000 sudah set. Ya, jadi menarik banget nih. Nah, tapi entah ini UV beneran apa bukan, saya juga kurang tahu ya. Nah, memang ada beberapa pengetesan yang bisa kita lakukan, tapi yang paling akurat itu memang ke lab ya, supaya tahu panjang gelombangnya berapa, kemudian juga dia itu benar-benar UVC atau hanya sekedar UVB atau UVA ya. Yang penting kelihatannya sih bukan UV uang gitu. Nah, memang kenapa itu penting? Karena memang itu yang bisa untuk sterilisasi itu sebetulnya hanya UVC. Ya, tapi ya namanya pasar ya, lagi permintaan banyak gitu, langsung lah banyak barang-barang palsu juga. Nah, kali ini saya akan coba cek ini UV-nya seperti apa. Ya, nanti kita akan lakukan pembuktian sederhana aja. Ya, kalau UVC itu dia sifatnya kan masuk ke DNA-nya, merusak DNA-nya. Nah, itu bisa kita lihat dari browning kulit buah misalnya seperti itu. Nah, ini yang saya cek adalah lampu dari Himawari. Ya, ini ya, Himawari. Ya, Himawari T5 14 watt ya. Nah, ini kemasannya panjang gini sekitar 52 sentian. Oke, saya akan lihat fiturnya. Fiturnya di sini ditulis energi saving 85%, ya, start without starter, ya. Kemudian no instruction to TV komputer, ya, no influence, no noise, ya, over voltage kan automatic protect, ya. Nah, ini kalau wah ini ketutupan ya. Ini ya para seller tuh kalau nulis label itu, ini saya beli di Tokopedia ya. Kalau nulis label itu mbok ya jangan nutupi gitu ya. Labelnya di samping gitu loh ya. Nah, ini coba kita buka dulu, ini ketutupan, informasi pentingnya padahal ya. Oke, ini ada attentionnya. Oke lah, coba ya, jangan kondisi basah ya. Oke, jangan pasang lebih dari 15. Oh, ya itulah ya. Oke, ini kita lihat ya, ini UV bukan. UV itu biasanya tabungnya itu bening ya, itu yang menjadi ciri pertama. UV nggak boleh kalau tabungnya itu ini ya, dapat cantelan. Kalau tabungnya itu misalnya berwarna putih susu atau berwarna gelap ya, itu nggak boleh kalau UV, karena UV itu panjang gelombangnya dia nggak bisa nembus gitu ya, nggak bisa nembus, jadi nggak ngefek nanti UVC nya. Nah, ini ya model seperti ini. Oke, kita buka aja ya. Oke, lampunya sih kalau dari tabungnya ini memang tabung UVC ya, tabung UVC karena ini dia jernih, tabungnya jernih, biasanya ciri-cirinya seperti itu. Nah, kita lihat, tenang ya, nggak ada merkurinya ya. Biasanya kalau UVC yang bagus, yang berkualitas mahal lah ya, itu biasanya ada merkurinya kalau diginiin, kericik kericik seperti itu. Nah, ini nggak ada sih, tapi bukan berarti dia tidak menggunakan merkuri, bisa juga dia tetap menggunakan merkuri, entah disimpan di mana ya. Nah, ini kalau kita amati sih ya nggak tahu ya, tapi ini memang nggak ada suaranya merkurinya sih, cuman mungkin ya ada, cuman nggak tahu ya. Nah, nanti kita lihat aja pancarannya karena teknologi sekarang kan beda. Nah, biasanya lampu UV yang terstandar itu biasanya di sini itu ada tulisannya germiset ya, atau artinya dia bisa untuk membunuh kuman gitu ya. Nah, di sini kita lihat ini memang tidak ada ya keterangan germisetnya, klaimnya itu nggak ada. Yang ada ini cuman mereknya Civilite T5, ini tipenya, kemudian GL 14W ya, cuma itu keterangannya. Tapi oke lah, kita lihat ya. Nah, ini ya Himawari, panjang gelombang keterangannya juga nggak ada. Ini cuma ada apa namanya AC 220 volt ya, 50 sampai 60 Hz. Alfanya 0,611 50 mA ya. Nah, ini oke,
kita akan coba ya. Jadi ini di sini ada soketnya. Ini saya sudah bikin rangkaian ya, jadi nanti tinggal teman-teman tuh dapat ininya, nanti tinggal disambung aja di kabel ya, kita tinggal masukkan. Nah ini saya akan coba untuk mencoba UV ya, UV di sini. Tapi ingat ya teman-teman, menggunakan UV hati-hati. Jadi entah ini UV-nya beneran atau enggak, tapi kita minimalisir resiko dulu. Takutnya kalau ini memang UVC ya, jadi nanti kita akan lihat nih. Biasanya kalau UVC yang bagus ya, yang dia bisa bereaksi sama ozon, biasanya itu nanti setelah dimatikan tuh aromanya ada aroma gosong gitu, aroma ozonnya gitu. Nah itu bisa dibilang dia efektif untuk mematikan kuman ya. Nah dan juga jangan sampai kita terpapar, karena kalau kita terpapar, kalau UV biasa, UVA, UVB enggak masalah, tapi kalau UVC itu bisa merusak sel kulit kita ya. Tapi memang ada jangka paparannya, nggak langsung gitu juga ya. Jadi pastikan kamu keluar ya, attention ya ini ya. Jadi betul-betul perhatikan, pastikan kamu keluar ruangan ya. Jadi jangan ditungguin gini, kalau kena mata bisa katarak nanti ya. Nah jadi nanti matikan dulu baru kamu masuk. Oke, itu kita coba ya Himamari 14 watt ini ya. Oke, nah nyobanya gimana nih? Aduh. Oke, ya nyobanya gimana nih? Nyobanya aku mau pakai pisang. Ya pisang ya. Jadi nanti kita akan lihat, saya akan tutupi. Jadi UV itu teman-teman itu tuh nggak bisa menembus ya. Makanya kan dia dibuat bening gitu. Nah makanya ini kita tutupin beberapa bagian kulit pisang supaya nanti untuk membedakannya. Ya. Betulnya bagusnya selotip hitam, tapi adanya ini ya wis lah. Ya. Ini ya, satu lagi guys, biar kelihatan bedanya ya, satunya di ujung. Pisangnya nanti boleh dimakan nggak? Boleh, ini sterilisasi kok ya, yang kena cuma kulitnya, buahnya enggak. Ini ya, jadi bagian yang terlindungi ini harusnya nanti nggak berubah sih, nggak tembus. Nah ini adalah bagian yang masih mulus ya, bagian yang akan saya paparkan ke UV, termasuk ujung-ujungnya ya. Nanti berubah enggak, nah itu kelihatan. Oke, kita taruh ya, sambil saya siap ya. Sekarang akan kita coba nyalakan ya. Oke, kita mundur. Oke, jadi lampu UVC itu lampunya enggak ungu ya teman-teman, tapi hijau seperti ini ya, biru hijau. Oke, kita lihat dulu beberapa waktu ya. Oke, kita akan masuk ya. Ya itu ya, masih bersinar ya, kita akan masuk ya. Baunya guys ya, baunya ya, baunya ozon banget ya. Jadi memang baunya ini terpapar apa ya, gosong-gosong gitu ozon. Jadi bisa dibilang ini mungkin lampu ini ya memang dia anu ya, bagus ya, jadi bisa UVC juga rupanya. Tapi kita lihat pisangnya ya. Oke, kita sama-sama lihat apakah ada perubahan di pisangnya. Kita lihat ya. Oke, jadi dari aroma gosongnya, aroma ozonnya itu memang dapat ya UVC ini. Jadi kecium banget aromanya ya. Jadi saya harap ya semoga steril ya. Nah sekarang kita lihat pisangnya ya, sama-sama ya. Ya memang ada perubahan teman-teman. Jadi pisangnya ini baru 5 menit ya, 5 menit kelihatan memang sudah agak kisut ya, mulai browning, mulai kecoklatan. Nah kita lihat aja lah dalamnya, kita buka yuk. Ini sebenarnya hanya uji paparan aja ya. Nah ini ya kelihatan belangnya. Aduh bundet. Tanganku malah terjebak. Nah ini ya teman-teman, kelihatan enggak ya? Jadi memang bereaksi teman-teman. Jadi ada apa itu namanya, reaksi browningnya ya, jadi rusak kulitnya. Oke ya, ini tipis ya karena masih 5 menit teman-teman ya, kelihatan ya belangnya ya. Ini tadi yang ditutupi kan ya, yang di tengah lebih gelap
Yang di sini tetap terang, yang di sini tadi juga hijau tetap agak terang ya. Jadi memang ada perubahan ya teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya. Nah jadi memang ada perubahan ya. Kalau kita lihat gini, memang ini sisi sini lebih gelap, sisi sini lebih soft, lebih terang ya, karena memang tertutup jadi tidak terpapar ya. Dan ini kulitnya masih segar. Ini yang terbuka tadi keras ya, keras, mengeras dan kisut teman-teman ya. Jadi yang ini masih empuk, masih fresh. Nih kulitnya masih halus, empuk, fresh. Yang ini keras ya, keras dan dia berkerut. Sementara yang ini dia masih lembut ya. Jadi memang oke lah ya. Jadi lampu Hikari ini benar-benar sementara prediksinya UVC, meskipun mungkin dia ya mungkin karena murah ya, dia tidak selengkap lampu yang seperti merek Osram atau Philips atau yang bagus-bagus UVC yang mahal-mahal. Biasanya kan ada nanonya berapa, gelombangnya berapa, apa germiset dan sebagainya. Kemudian kadang ada yang pakai merkuri masih goyang, ada yang merkurinya di dalam ya. Nah kalau yang UVC ini memang meskipun tidak ada tidak ada tulisannya ya, tidak ada tulisannya UVC ini, tapi secara spek satu dari tabungnya dia tabung UVC. Kemudian setelah dinyalakan warnanya bukan ungu tapi biru kehijauan. Nah itu ada ciri khas UVC juga. Kemudian juga dari segi aroma pembakaran, reaksi ozonnya itu dapat ya. Nah kemudian juga reaksi terhadap kulit ya, kita lihat dari paparan kulit pisang tadi juga dapat ya, ternyata bereaksi. Jadi UV ini bisa dibilang bisa untuk digunakan sterilisasi ya. Itu pendapat review dari saya ya. Nah oke, jadi cukup murah teman-teman. Dari segi harga pricing 127 udah dapat lengkap gini ya, oke ya. Cuman untuk radius paparannya, sinarannya berapa, memang di kemasan tidak dicantumkan. Tapi kalau kita lihat tadi sekilas, ruangan kecil saya ini itu sekitar 2 meteran. 2 meter dia masih bisa menjangkau kanan kiri, berarti sekitar 2 meter persegi berani ya. Nah itulah ya. Atau kalau teman-teman mau bikin box sterilizer ya akan lebih bagus, karena biasanya lebih kecil ya, 60 cm seperti itu ya. Oke, itu sedikit review saya mengenai lampu UVC dari Himawari ya. Jadi silahkan teman-teman kalau mau beli, karena ini saya coba hasilnya bagus ya. Saya tidak di endorse di sini karena ini saya coba hasilnya cukup bagus dan memuaskan. Oke, silahkan kalau yang mau beli ya cek di link deskripsi ya, di deskripsi ya, silahkan di situ ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi.